bahasa Latin yaitu emover yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyeratkan bahwa kecenderungan dalam bertindak adalah hal mutlak dalam emosi. Daniel Goleman menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar ataupun dalam diri individu itu sendiri. Chaplin sendiri merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku. Nah, sedangkan Maramis mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang kompleks, yang berlangsung tidak lama, dan mempunyai komponen pada badan dan pada jiwa individu tersebut. Nah, jadi berdasarkan beberapa pengertian daripada ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa emosi adalah pengalaman sadar, kompleks, dan meliputi unsur perasaan yang mengikuti keadaan-keadaan psikologis dan mental yang muncul serta penyesuaian batiniah dan mengekspresikan dirinya dalam tingkah laku yang nampak. Kedua yaitu macam-macam emosi. Beberapa tokoh mengemukakan tentang macam-macam emosi, antara lain Lazarus, Dick Reitz, J.B. Watson, dan Daniel Goleman. Menurut Lazarus, dalam Salama 1991, emosi-emosi yang terdapat pada seorang individu yaitu anger atau marah, anxiety atau cemas, pride atau takut, jealousy atau perasaan bersalah, shame atau malu, disgust atau jijik, happiness atau gembira, pride atau bangga, relief atau lega, hope atau harapan, love atau kasih sayang, compassion atau kasihan. Sedangkan menurut Dick Reitz dalam Gunarsa tahun 2003, ada 6 emosi dasar pada setiap individu yang terbagi atas desire atau hasrat, hate atau benci, sorrow atau sedih atau duka, wonder atau heran atau ingin tahu, love atau cinta, dan joy atau kegembiraan. Sedangkan menurut J.B. Watson mengemukakan ada 3 macam emosi, yaitu yang pertama ada fear atau ketakutan, yang kedua atau rage yaitu kemarahan, yang ketiga yaitu love atau cinta. Selain itu, Daniel Goleman dalam Yuliani yaitu 2002 mengemukakan beberapa macam emosi yang tidak jauh berbeda dengan kedua tokoh di atas, yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Sedangkan menurut Goleman pada tahun 2002 juga menyatakan bahwa perilaku individu yang muncul sangat banyak diwarnai emosi. Emosi dasar individu mencakup emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu perasaan-perasaan yang tidak diinginkan dan menjadikan kondisi psikologis yang tidak nyaman. Selanjutnya adalah regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, meliputi semua kesadaran ataupun ketidaksadaran strategi yang digunakan untuk menaikkan, memelihara, mengontrol, dan menurunkan emosi, sehingga berpengaruh pada perasaan, perilaku, dan respon fisiologis. Gross dan Thompson mengemukakan bahwa regulasi emosi adalah sekumpulan proses tempat emosi diatur. Jadi individu yang melakukan regulasi emosi akan lebih mampu melakukan pengontrolan emosi, serta individu yang mampu mengekspresikan emosi dapat mengubah lingkungan sosial menjadi lebih baik. Jadi adapun beberapa aspek-aspek regulasi emosi, yaitu Thompson pada 1994 itu membagi aspek-aspek regulasi emosi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada kemampuan mengontrol emosi, kemampuan memonitor emosi, yaitu kemampuan individu untuk menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi di dalam dirinya, perasaannya, pikirannya, maupun latar belakang dari tindakannya.
Yang kedua yaitu kemampuan mengevaluasi emosi, yaitu kemampuan individu untuk mengolah dan menyeimbangkan emosi-emosi yang di dalamnya, khususnya itu pada emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dendam, benci, dan lain-lain. Nah, pada tahap ini individu akan mampu mengevaluasi emosi tersebut sehingga tidak terbawa perasaan atau tidak terpengaruh secara mendalam yang dapat mengakibatkan individu tidak dapat berpikir secara rasional. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kemampuan memodifikasi emosi, yaitu kemampuan mengubah emosi sedemikian rupa sehingga mampu memotivasi diri, terutama ketika individu berada dalam emosi misalnya keputusasaan, cemas, marah. Nah, pada kemampuan ini individu mampu bertahan dan tetap tenang dalam masalah yang sedang dihadapi, karena emosi yang dia rasakan sebelumnya itu sedemikian rupa diubah menjadi emosi yang positif, sehingga individu ini bisa tetap tenang dalam masalah yang sedang dia hadapi. Menurut Brenner dan Salovey, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi strategi regulasi emosi. Yang pertama yaitu faktor usia. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia atau semakin dewasa individu, maka semakin adaptif strategi regulasi emosi yang digunakan. Faktor yang kedua yaitu gender atau jenis kelamin. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Karista memperlihatkan bahwa perbedaan gender juga berhubungan dengan perbedaan strategi regulasi emosi yang digunakan. Nah, Karista mengemukakan bahwa laki-laki dewasa muda lebih banyak menyalahkan diri sendiri saat meregulasi emosinya, sedangkan perempuan dewasa muda lebih sering menyalahkan orang lain. Faktor yang ketiga yaitu faktor pola asuh. Nah, pola asuh orang tua dalam mensosialisasikan perasaan dan pikiran mengenai emosi kepada anaknya pada akhirnya akan mempengaruhi adaptif atau tidaknya strategi regulasi emosi yang digunakan oleh anak mereka. Yang keempat yaitu hubungan interpersonal. Salovey dan Sluyter juga mengemukakan bahwa hubungan interpersonal dan individual juga mempengaruhi regulasi emosi. Nah, keduanya berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga emosi meningkat bila individu yang ingin mencapai suatu tujuan berinteraksi dengan lingkungan dan individu lainnya. Nah, biasanya emosi positif dapat meningkat apabila individu berhasil mencapai tujuannya, sedangkan emosi negatif bisa meningkat bila individu kesulitan dalam mencapai tujuannya. Faktor yang kelima yaitu pengetahuan mengenai emosi. Nah, pengetahuan mengenai emosi ini berhubungan dengan bagaimana cara orang tua memperkenalkan emosi-emosi tertentu kepada anaknya. Nah, orang tua yang mengajarkan anaknya mengenai emosi yang ia rasakan dan memberi label terhadap emosi yang dirasakan terhadap orang lain akan dapat membantu mereka melakukan regulasi emosi secara lebih adaptif. Faktor yang keenam yaitu perbedaan individual. Nah, adanya perbedaan individual dalam meregulasi emosi menurut Gross dalam Pervin, John, dan Robbins pada tahun 1999 dipengaruhi oleh tujuan, frekuensi, dan kemampuan individu. Nah, tujuan individu dalam meregulasi emosinya dipengaruhi oleh perbedaan individu dalam hal pergantian dari pengalaman emosi, ekspresi, dan respon fisiologis dalam situasi tertentu. Kemudian cara menangani emosi dan stres. Emosi dan rangsangan fisiologis yang ditimbulkan oleh situasi stres sangat tidak nyaman, dan ketidaknyamanan ini memotivasi individu untuk melakukan sesuatu guna menghilangkannya. Proses yang digunakan oleh seseorang untuk menangani tuntutan yang menimbulkan stres dinamakan coping atau kemampuan mengatasi masalah. Kemampuan mengatasi masalah memiliki dua bentuk strategi, yaitu strategi terfokus masalah dan strategi terfokus emosi. Untuk strategi terfokus masalah, orang dapat memfokuskan pada masalah atau situasi spesifik yang telah terjadi sambil mencoba menemukan cara untuk mengubahnya atau menghindarinya di kemudian hari. Untuk strategi terfokus emosi, seseorang dapat memfokuskan diri untuk
menghilangkan emosi yang berhubungan dengan situasi stres, walaupun situasi tersebut tidak dapat diubah. Saat berhadapan dengan stres, sebagian besar orang menggunakan keduanya. Adapun langkah-langkah untuk mengatasi stres, yaitu yang pertama dengan melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran dan berolahraga. Yang kedua, fokus kepada masalah dan tidak berfokus pada situasi emosional. Yang ketiga, memikirkan kembali pelajaran apa yang dapat diperoleh dari peristiwa yang terjadi. Dan yang keempat, dukungan sosial berupa sentuhan atau pelukan merupakan salah satu pendekatan yang baik untuk mengatasi stres. Pelukan dan sentuhan akan menenangkan otak dan meningkatkan kadar oksitoksin. Kemudian ada juga cara untuk mengendalikan emosi yang berlebih. Yang pertama dengan cara berhitung. Cara menahan emosi yang pertama adalah dengan berhitung. Menurut Thomas Jefferson, sebelum marah berhitunglah dari 1 hingga 10. Apabila Anda sangat marah, berhitunglah hingga 100. Pada saat kita berhitung, denyut nadi kita akan turun dan kemarahan kita akan lebih mungkin untuk reda. Yang kedua dengan cara menenangkan diri. Dengan mencoba berpikiran tenang, maka kita bisa mencoba untuk berpikir logis serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Untuk menenangkan diri, kita bisa melakukan beberapa cara seperti menarik napas dalam-dalam, menghitung mundur perlahan untuk menurunkan emosi perlahan, serta cobalah untuk mengalihkan perhatian. Yang ketiga, mencoba untuk tersenyum. Saat kita merasa emosi sedang meningkat, maka kita bisa mencoba untuk menahannya dengan cara menipu diri. Yang dimaksud di sini adalah mencoba untuk tersenyum. Sejelek apapun itu, cobalah untuk tersenyum. Hal ini tentu saja akan merubah perasaan dan berpengaruh pada emosi kita. Dengan tersenyum, emosi kita akan berubah menjadi lebih positif. Cara yang keempat, menceritakan masalah pada orang lain yang terpercaya. Sebisa mungkin, jangan mencoba untuk memendam emosi yang meluap-luap di hati sendirian. Kita bisa mencoba untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi dengan orang-orang terdekat yang memang terpercaya. Meskipun mungkin kita tidak mendapatkan solusi yang tepat, namun setidaknya beban yang kita tanggung akan terasa lebih ringan.